إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده معاشر المؤمنين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan dan memilih kita sebagai hamba-hamba Allah yang pada siang hari ini dapat memenuhi panggilan yang agung dari pemilik keagungan, undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada undangan yang lebih mulia untuk kita datangi pada siang hari ini kecuali melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita pada hari ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Alaq ayat 5 dan 6, setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita mengenai penciptaan manusia, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, memberikan catatan, memberikan peringatan kepada kita semua. Kalla, ingatlah, catatlah oleh kalian, innal insana layatgha, sesungguhnya manusia itu memiliki kecenderungan untuk berlaku sewenang-wenang, memiliki kecenderungan untuk melewati batas. Ar-ra'ahu istaghna, apabila dia merasa dirinya lebih daripada yang lain, apabila dirinya merasa tidak memerlukan kehadiran dan bantuan yang lain. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq yang menciptakan kita memberikan satu tazkirah kepada kita semua bahwa nature-nya manusia itu adalah memiliki kecenderungan untuk berlaku sewenang-wenang. Kata tagha secara harfiah artinya adalah luber, satu tindakan, satu perbuatan yang melewati batas maksimal yang apabila dilalui maka akan menimbulkan bencana. Itu adalah tagha. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya terkait dengan peristiwa air bah zaman Nabi Nuh alaihissalam, Allah mengatakan inna lamma taghal ma, ingatlah ketika air pada saat itu pada posisi dan situasi yang tidak mungkin lagi bisa ditoleransi. Taghal ma, sudah luber, membahayakan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, manusia itu memiliki kecenderungan untuk senantiasa berlaku tagha. Paling tidak ada 3 faktor, 3 penyebab yang sangat potensial manusia itu untuk berlaku sewenang-wenang. Yang pertama, apabila seorang manusia dia memiliki harta yang lebih daripada yang lain, akumulasi aset berada pada dirinya, maka itu akan menjadikan dirinya berlaku sewenang-wenang dengan harta yang dimiliki. Segala sesuatu akan diukur dan ditentukan oleh harta yang dimilikinya. Yang kedua, manusia juga akan berlaku sewenang-wenang apabila dia merasa ilmunya, ilmu pengetahuannya lebih daripada yang lain. Manusia atau ilmuwan yang merasa ilmunya lebih daripada yang lain akan tetapi minus iman,
alih-alih ilmunya menjadi al-ilmu yuntafa'u bih, alih-alih ilmunya memberikan manfaat kepada yang lain, justru ilmunya akan dijadikan justifikasi atas perbuatan-perbuatan yang bertentangan bahkan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa yang populer, maka dia akan menjadi ilmuwan tukang menjustifikasi kesewenang-wenangan, tukang menjustifikasi yang sebetulnya bukan kebenaran. Maka dengan ilmunya dia manipulasi sehingga tampak seperti kebenaran. Yang ketiga, manusia juga akan cenderung dia berlaku sewenang-wenang, melewati batas apabila dia memiliki kuasa, memiliki kekuasaan yang lebih daripada yang lain. Dengan perkataan lain, ketika semua bentuk kekuasaan berada pada dirinya, maka sangat potensial kekuasaan yang dimilikinya itu menjadi kendaraan untuk berlaku sewenang-wenang, berlaku togok. Dan tentunya apabila ketiga unsur ini berada pada seorang manusia, berada pada seorang diri, itu sudah sangat pasti yang bersangkutan akan potensial untuk menjadi perilaku, untuk menjadi oknum, menjadi figur yang berperilaku sewenang-wenang. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala merujuk, memberikan sebuah referensi bagi kita. Ketiga faktor yang tadi itu berada pada diri seseorang, bahkan dia itu lebih daripada perilaku yang sewenang-wenang, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan, sebagaimana pada diri seorang Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika menyebut figur Fir'aun selalu akan diikuti dengan kata-kata tagha. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nazi'at ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam agar mendakwahi Fir'aun, Allah mengatakan idhhab ila Fir'aun, pergilah Musa, datangilah Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya dia itu sewenang-wenang. Musa alaihissalam diminta untuk mendakwahi Fir'aun bukan karena dia penguasa, karena kekuasaan itu adalah sesuatu yang halal. Bahkan dalam keadaan tertentu kita harus berkuasa, memegang kekuasaan itu, karena ada pada titik tertentu ada kebenaran yang tidak dapat ditegakkan kecuali lewat kekuasaan. Rasulullah SAW ketika beliau berada di Makkah pada posisi powerless, beliau tidak memegang kekuasaan, maka kebenaran belum dapat ditegakkan secara paripurna. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW berada di Madinah, beliau memegang kuasa, maka kebenaran itu relatif dengan sangat mudah untuk dapat ditegakkan. Nah, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk mendakwahi Fir'aun bukan karena dia Fir'aun, bukan karena dia raja, karena saya katakan tadi itu adalah halal, bahkan dalam keadaan tertentu menjadi wajib untuk kita pegang kekuasaan itu. Tapi Nabi Musa alaihissalam diperintah untuk mendakwahi Fir'aun karena Fir'aun berbuat sewenang-wenang. Jadi boleh dikatakan salah satu misi dari dakwah Islam adalah menghilangkan, menghapus kesewenang-wenangan yang sangat potensial berada pada diri kita semua. Idhhab ila Fir'auna innahu tagha, karena sungguhnya Fir'aun itu sewenang-wenang. Harus dihentikan kesewenang-wenangan itu. Dan terbukti alih-alih Fir'aun itu mendengar, apalagi menerima kebenaran disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, bahkan dia dengan sangat arogan menantang seraya mendeklarasikan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan di atas Tuhan. Memang sekarang tidak akan ada yang berani untuk mengaku dirinya Tuhan. Akan tetapi secara tidak sadar banyak di antara kita yang ingin dipertuhan oleh yang lain. Kenapa hal itu terjadi? Karena paling tidak
harta, ilmu, kuasa berada pada diri seseorang atau berada pada diri kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, kalla, ingatlah, innal insana, sesungguhnya manusia itu ya, memiliki kecenderungan layatwa, sewenang-wenang, Allah astaghna, apabila dia merasa lebih daripada yang lain, memiliki kekuasaan lebih daripada yang lain, memiliki harta lebih daripada yang lain, memiliki ilmu pengetahuan lebih daripada yang lain. Barakallahu fiikum wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah kita memahami kenapa Allah Subhanahu wa taala sejak awal, setelah sebelumnya menjelaskan mengenai penciptaan manusia di dalam surat Al-Alaq, dan kemudian mengingatkan potensi yang ada pada diri kita untuk menjadi seseorang yang berbuat sewenang-wenang, berlaku tidak adil terhadap yang lain. Maka sekarang apa yang harus dilakukan? Dan memang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jalan keluarnya agar kita tidak menjadi figur yang berlaku sewenang-wenang, berlaku tawar. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan kepada kita semua hukum-hukumnya, syariatnya, yang kemudian dielaborasi lewat Rasulnya, yang dilanjutkan oleh para ulama menjadi apa yang dikenal dengan hukum Islam. Esensinya dari setiap hukum itu adalah membatasi, memberikan had, memberikan batasan. Tidak ada hukum yang tidak berfungsi untuk membatasi. Begitu juga ketentuan yang dielaborasi dari syariat Islam, bahkan kemudian diperkuat. Di belakang hukum itu ada etika. Maka di dalam ajaran Islam sudah sangat jelas sekali, bahkan hanya urusan yang paling elementer Rasulullah mengingatkan. Dalam urusan yang sangat privat, umpamanya kita makan, karena itu bagian yang paling insaniah, bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan kepada kita, kulu washrabu, makanlah, minumlah, tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Nah, had di situ, di dimensi etik di situ. Maka kita sebagai manusia tidak akan pernah jatuh menjadi figur, menjadi sosok yang sewenang-wenang apabila kita mentaati hukum yang isinya adalah batasan-batasan normatif dalam segala hal. Dan yang kedua, kemudian kita memegang teguh kepada etika yang sudah built-in di dalam diri kita. Maka kesewenang-wenangan itu dalam situasi apapun tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah dilakukan oleh kita semua apabila kita mentaati hukum dan kemudian kita mengoperasionalkan batasan etik yang sudah melekat pada diri kita. Maka kesenang-wenangan dapat dihindari, dapat dijauhi. Hadirin jamaah-jamaah rahimakumullah. Konon ada satu dialog sahabat Umar bin Khattab. Ketika itu kaum muslimin, para sahabat sudah melihat sosok yang sangat potensial pada diri putra Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Dia adalah seorang sahabat muda cerdas,
seangkatan dengan mungkin Ali bin Abi Thalib. Masyarakat ketika itu mengusulkan kepada Umar bahwa inilah yang cocok untuk pengganti Umar bin Khattab. Apa respon Umar? Bekerja nilai etik pada dirinya. Tidak bisa cukup hanya satu Umar untuk menjadi pemimpin. Dan bahkan sebelumnya Umar pernah melarang putranya ini untuk berbisnis, padahal peternakan yang dikelola oleh Abdullah bin Umar itu sudah beliau lakukan jauh sebelum ayahnya menjadi khalifah. Akan tetapi Umar bin Khattab menggunakan batasan etik di situ yang lebih daripada hukum. Kamu harus menghentikan peternakan ini, nanti kau lanjutkan setelah ayahmu selesai jadi khalifah. Umar bin Khattab, kalla inna insana yatgha. Yang kedua, pada dimensi yang lebih substantif lagi, kesewenang-wenangan itu yaitu akumulasi kelebihan yang Allah berikan kepada kita, yang tidak akan menjadi sesuatu yang potensial untuk menjadikan kita berperilaku senang-wenang, adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur itu pada dimensi operasionalnya adalah memberikan atau mendistribusikan kenikmatan yang ada pada diri kita agar dinikmati oleh yang lain. Allah mengatakan la in syakartum, apabila kamu bersyukur. Secara kebahasaan syakara itu artinya membuka. Apabila kamu membuka, apabila kamu mendistribusikan kelebihan ilmu yang ada pada diri kalian, kelebihan harta yang kalian miliki, kekuasaan yang kalian miliki, kemudian didistribusikan agar dapat dinikmati oleh khalayak ramai, la azidannakum, pasti akan ditambah. Syukurnya orang yang berilmu adalah bagaimana ilmu itu sejauh mungkin memberikan yang sebesar-besarnya manfaat. Harta yang kita miliki ini agar tidak menjadi unsur atau elemen seseorang berlaku sewenang-wenang karena harta yang dimilikinya, maka kemudian Islam menetapkan yang namanya zakat, yang namanya infak. Likaila takuna dulatan baina aghniya'i minkum, agar harta itu tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu, tidak terkonsentrasi pada diri seseorang yang potensial untuk menjadi bahan baku kesewenang-wenangan, maka itu juga harus didistribusikan. Bersyukurnya orang yang berharta adalah dengan mendistribusikannya. Begitu juga kekuasaan. Kekuasaan pun harus didistribusikan, baik pada lingkungan internalnya, tidak boleh berada pada diri seseorang, dan juga distribusi kekuasaan yang paling jelas adalah dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang memberikan manfaat kepada yang lain, dan tentunya harus pada batasan-batasan hukum dan etik agar tidak menjadi sumber yang sangat potensial untuk menjadikan seseorang berperilaku sewenang-wenang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan tadzkirah, peringatan, catatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Khaliq yang menciptakan kita semua, Allah yang maha tahu perilaku kita, menjadi sebuah bahan perenungan bagi kita semua, agar kita ini tidak menjadi sosok-sosok, figur-figur yang berlaku sewenang-wenang, berlaku tidak adil karena akumulasi kelebihan yang ada pada diri kita, kemudian kita tidak mengeremnya dengan batasan hukum dan batasan etik pada diri kita semua. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita sempurnakan khutbah Jumat kita kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabbana, anugerahkanlah kepada kami, kepada pasangan kami, kepada anak cucu kami, generasi dan pasangan yang memiliki karakteristik qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama,
dan jadikanlah kami semua, pasangan-pasangan kami, generasi kami, suri teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqan, perlihatkanlah kepada kami kebenaran dengan sejelas-jelasnya ya Allah, warzuqna ittiba'ah, dan berikanlah kepada kami kemampuan, keberanian dan kemampuan untuk senantiasa berada pada kebenaran ya Allah. Wa arinal batila batilan, ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebatilan dengan sejelas-jelasnya, warzuqna ijtinabah, dan berikanlah kepada kami kemampuan, keberanian dan kemauan untuk senantiasa menjauhi kebatilan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.